panen, tapi berbeda dengan petualangan saya sebelumnya. Saya mau panen bandeng. Nah, ini lagi nyiapin dulu untuk alatnya. Kita menggunakan jaring yang panjangnya sekitar 25 meter dan lebarnya 4 meter. Mau tahu seperti apa? Tetap ikuti jejak saya, jejak petualang. Kabupaten Kendal menjadi penghasil bandeng terbesar di daerah pesisir Jawa Tengah. Komoditi bandeng dari wilayah ini tergolong unggulan karena rasa daging ikan dari tambak air asin yang lebih gurih dibandingkan yang hidup di air tawar. Nah, ini jadi lokasi kita untuk panen bandengnya. Jadi memang bisa dibilang ini seperti tambak yang lumayan luas. Kali ini yang mau dipanen sekitar 5 hektar luasnya. Ikan dengan nama latin Canos ini memang tergolong agresif. Mereka akan berusaha melepaskan diri ketika ditangkap dengan cara melompat. Namun karena sifatnya yang komunal, bandeng mudah dideteksi keberadaannya karena selalu berenang secara bergerombol. Ini jaringnya semakin menyempit, jadi nanti ruang gerak ikannya pun semakin sedikit, makanya dia langsung loncat-loncat nih. Ini belum semakin terlalu kecil aja dia udah mulai loncat tuh di sana tuh. Udah banyak banget. Nggak kebayang ini berapa banyak ikan yang kita dapat. Perlahan namun pasti, jaring semakin rapat dan mengepung kawanan bandeng. Ini saya namanya berenang sama ikan. Ini hasilnya sudah semakin kecil, banyak banget ikannya udah kelihatan tuh di depan. Dan ini nggak langsung diambil hasilnya, jadi menunggu ikan-ikan ini mati dulu. Karena kalau misalnya langsung diambil, harga jualnya nanti semakin rendah ketika dia masih hidup karena sisiknya itu sudah hilang. Tidak menunggu sampai 30 menit ikan-ikannya sudah pada lemas bandeng-bandengnya. Nah, biasanya ini langsung dijaring lagi. Kalau di sini namanya alatnya seser. Nah, itu dia tuh. Langsung diangkat dan di sini juga sudah ada pembelinya. Jadi langsung dibawa. Selanjutnya ikan diangkat dari tambak dan siap dijual di berbagai kota di Jawa dan sekitarnya. Masuk semua. Wah, ini ikannya sudah masuk semua. Tapi saya mau ngambil beberapa ikan bandeng ini untuk diolah menjadi makanan khas di sini. Penasaran kan? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Nah, di sini sudah ada ikan bandeng. Nah, hari ini kita mau buat olahan pindang serani. Yang kita tahu, bandeng ini kan banyak sekali durinya. Kalau di sini punya teknik khusus untuk memisahkan duri dengan dagingnya. Setelah ikan bandeng bersih dari sisik, selanjutnya bagian punggung ikan disayat dan dibersihkan durinya. Untuk membuat pindang serani, bahan yang dibutuhkan adalah bawang merah, bawang putih, kunyit yang selanjutnya dihaluskan. Bumbu halus ini kemudian dimasak dalam air bersama bumbu lainnya. Aroma khas dari bumbu pindang serani langsung membuat saya lapar. Ikan bandeng kaya akan protein dan kandungan omega 3 sehingga tak kalah bersaing dengan ikan salmon. Ini rasa dari pindang seraninya, kuahnya luar biasa enak banget. Asam, gurih, ada sedikit manisnya, ditambah ikannya tidak ada durinya. Kan karena tadi sudah dipisahkan, jadi benar-benar nikmat banget makannya. Ikuti jejak saya, jejak petualang! Jalan dan masuk itu udah sama tinggi. Ini bagi-bagi. Bukan hal baru lagi kalau Indonesia menjadi penghasil cengkeh terbesar di dunia. Seperti sekarang saya mau panen cengkeh di kebun yang luasnya mencapai 30 hektar lebih. Tetap ikuti jejak saya, jejak petualang. Gimana Bu yang mau kita ambil Bu?
Cengkeh merupakan rempah yang pernah menjadi primadona dunia. Dulu harga jual 1 kg cengkeh di pasar Eropa setara dengan 7 gram emas. Pohon cengkeh yang berada di perkebunan Selokaton, Kendal, Jawa Tengah ini rata-rata berusia lebih dari 60 tahun. Pohon cengkeh mengawali musim panen pertamanya setelah berusia 6 tahun. Satu hal yang tidak boleh absen saat panen cengkeh adalah tangga, namun bukan tangga biasa yang digunakan. Oh, kita udah menemukan lokasinya. Ini salah satu pohon di depan saya yang mau dipanen. Tingginya pohonnya mencapai 15 meter, jadi tangganya pun harus jauh lebih tinggi. Ini tangganya aja sampai 17 meter. Oh iya, siapa? Aduh. Wah. Naikin lagi. Aduh. Ini tangganya yang bawah harus beberapa orang, karena kalau misalnya sendiri ini berat banget. Butuh bantuan. Ini kurang lurus. Panen di ketinggian seperti ini bukanlah hal mudah, apalagi bagi yang tidak terbiasa seperti saya. Ini sekarang mau diikat dulu talinya ke atas? Ya, oke. Ya, siapa yang mau naik? Bapak. Hati-hati ya Pak ya. Nah, ini sekarang giliran saya naik. Tangganya ini sebenarnya bisa muat maksimal sampai 3 orang. Jadi memang ukurannya cukup besar. Pohonnya pun ini tinggi sekali sesuai dengan usianya. Usianya pun sudah lumayan tua, sekitar ya puluhan tahun, kurang lebih dari tahun 61. Nggak dalam satu hari misalnya lagi panen besar, semua cengkehnya itu diambil, dipetik. Jadi memang ada pilihannya juga. Cengkehnya yang benar-benar sudah matang, yang seperti saya pegang, ini ada warna merahnya, kemerah-merahan di sini. Baik buruknya kualitas cengkeh tidak hanya dilihat dari kandungan airnya saja. Kadar kotoran pun menjadi salah satu faktor penting yang bisa memengaruhi harga jual. Saya penasaran untuk nyobain rasanya secara langsung, karena biasanya kan sudah diolah dan dicampur dengan masakan. Tapi kalau ini benar-benar dari pohonnya. Saya mau cobain, Bu. Ayo. 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 Enak nggak ya? Jadi. Baru di ujung lidah. Ini rasanya udah pedas. Faktor penjemuran ikut menentukan kualitas cengkeh. Jika waktu panen bersamaan dengan musim hujan, membuat kualitas cengkeh tidak akan maksimal. Penjemuran untuk buah cengkehnya sendiri ini memakan waktu sekitar 3-5 hari kalau benar-benar cuacanya lagi panas. Nah, ini sudah ada yang dijemur sekitar 5 hari. Ya, 5 hari ya Bang. Nah, ini berubah warna menjadi coklat dan agak lebih menyusut juga. Ini yang sudah siap untuk dijadikan bahan bumbu masakan. Wanginya sih sudah agak berubah ya. Tak hanya buah cengkeh saja yang bermanfaat, setiap bagian tanamannya, mulai dari batang hingga daun, bisa digunakan. 1, 2, 3. Ini langsung semua. Oh, ini selain ya. Terus Mas. Di dalam cengkeh terdapat minyak astirit dan juga kandungan eugenol. Eugenol inilah yang dicari sebagai bahan pembuatan minyak wangi, minyak esensial, dan obat antiseptik. Untuk satu penyulingan, biasanya
Kalau untuk masyarakat di sini langsung membuat 4 kuintal daun cengkeh di dalam kering ya, harus kering ya. Karena kalau misalnya basah dia kandungan airnya semakin banyak, nanti kualitas minyaknya malah jadi jelek. Ini kita harus sambil ditekan-tekan karena benar-benar harus padat. Tuh, sampai kepleset. Udah kencang? Udah. Mesin udah kencang. Harus dipastikan semuanya sudah kencang, rapat supaya uapnya tidak keluar. Nah, sekarang saya mau langsung ke pembakaran untuk bikin apinya menyala supaya ininya cepat panas. Ayo, Mas. Tuh, di depan sana itu adalah tempat pembakarannya. Nah, itu yang tadi saya bilang jiding. Nah, ini kalau pembakarannya itu nggak pakai apapun, tapi pakai daun, memanfaatkan daun yang tadi sudah disuling, jadi nggak dibuang, digunakan untuk proses pembakaran seperti ini. Jadi bahan bakarnya ya. Wah. Dibutuhkan panas tinggi untuk proses pembakaran ini. Tidak main-main, panas apinya mencapai 2000 derajat Celcius. Setelah 8 jam penyulingan, uap dari penyulingan akan mencair. Minyak daun cengkeh langsung keluar menuju tempat penampungan. Ini hasil penyulingannya berada di sini, tapi kalau misalnya secara sekilas dari atas kita nggak bisa melihat langsung minyaknya karena minyaknya itu mengendap di bagian bawah sesuai dengan massa jenisnya yang lebih berat dibanding air. Jadi kita harus disedot dulu untuk melihat hasilnya seperti ini nih. Ini udah minyak. Nah, ini udah minyak semua. Udah. Kalau dari harumnya, ini aromanya seperti rempah-rempah karena memang dari cengkeh. Dari kehangatannya, ini tidak terlalu panas, jadi cocok kayaknya untuk para bayi. Kalau misalnya pakai minyak gosok, pakainya minyak cengkeh ini karena memang alami dan juga harumnya. Ini bikin saya tenang sekali. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Jika di pantai landai berpasir cocok dengan kegiatan tarik jaring, maka pantai berkarang sangat tepat untuk lokasi perburuan rumput laut. Mengandalkan waktu air surut, warga berbondong-bondong untuk memanen rumput laut yang banyak tumbuh bebas. Meskipun demikian, tak mudah untuk memanennya. Karang licin dan berlubang menjadi tumpuan yang bisa diandalkan kala ombak laut selatan datang menghantam. Yang namanya ombak yang besar yang kita harus mundur, ini kayak gini rasanya. Gini ya Mbak ya, rada takut juga nih sebenarnya. Rumput laut jenis Glacilaria ini lebih dikenal dengan sebutan agar karena kandungan gel yang kuat sehingga banyak dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan agar-agar. Bentuknya memanjang, di mana batang daun dan ranting sangat rancu untuk bisa diidentifikasikan. Lihat datang! Di tempat yang lebih tenang inilah rumput laut yang saya cari berada. Semua warga bebas mengambilnya. Di berbagai daerah di Nusantara, tak hanya rumput laut liar yang dimanfaatkan, namun ada juga yang sengaja dibudidayakan oleh warga. Sebut saja Bali Barat, Sulawesi Utara, dan perairan Maluku yang menjadi sentra pertumbuhan rumput laut. Tak hanya untuk dikonsumsi skala kecil, rumput laut juga dijadikan salah satu komoditi ekspor. Ini jangan.
kita cari. Dia bentuknya warnanya hijau, tipis-tipis. Dia biasanya disebutnya apa, Bu? Lumbu hijau. Dia biasanya disebutnya lumbu hijau. Dia ini tumbuh di musim kemarau karena dia berfotosintesisnya dengan baik di musim kemarau. Kalau di musim hujan, dia warnanya warna putih ya, Bu ya? Iya. Nah, makanya kalau warna putih dia nggak bisa dimakan. Kalau warna hijau gini dia bisa dimakan nih. Nanti kita akan buat keripik ya, Bu ya? Iya. Kita akan buat keripik dari ini nih. Nanti kita buat. Rumput laut menjadi salah satu penanda sehatnya perairan. Air laut yang keruh dan tercemar akan menghalangi masuknya sinar matahari ke dalam laut dan mempersulit proses fotosintesis. Sehatnya lingkungan tanam rumput laut akan berpengaruh terhadap kandungan gizi. Rumput laut jenis ulva atau siletus ini memiliki kandungan protein yang jauh lebih tinggi dari bayam. Rumput laut menjadi salah satu primadona warga sebagai cemilan unik dan tak dibutuhkan banyak bahan tambahan untuk mengolah makanan ini. Proses perebusan dilakukan berulang kali. Garam dilarutkan hingga daun sedikit lebih lemas dan siap diolah lebih lanjut. Berdasarkan sebuah penelitian, seaweed ulva dinyatakan baik untuk menyembuhkan penyakit cacingan secara alami. Sekitar sini ya, Bu. Ya. Semua. Rasanya tuh kayak bayam, tapi dia lebih seret, lebih padat. Inilah kekayaan kuliner tanah Jawa sebagai perwujudan usaha warga yang tertuang dalam percampuran tenaga di dalam rasa yang disajikan. Kehidupan bahari di Buton Tengah begitu menggelora. Kabupaten di Tenggara Sulawesi ini dikelilingi lautan yang begitu luas. Ada satu jenis ikan yang unik. Nah, biasanya dijadiin makanan khas di sini. Nah, sekarang saya mau cari nih sama bapak-bapak. Nih, di tengah sini nih. Posisinya di tengah-tengah pesisir, terus nanti pakai jaring tuh. Biasanya makanan itu menjadi makanan pendamping, bukan makanan utama. Nanti terus kita numbuk-numbuknya di mana? Kupa-kupa. Begitulah masyarakat Buton Tengah menyebut ikan buruannya. Pesisir yang dipenuhi terumbu karang jadi habitat kupa-kupa. Ini udah mulai ditebar jaringnya. Ini sekitar lebarnya 3 meter dan panjangnya 300 meter. Dan ini unik banget. Jadi dibuatnya setengah lingkaran supaya ikannya gampang buat terjaringnya. Ini ada cara yang unik untuk ngegiring ikannya ke jaring itu dengan nih alatnya namanya tumbuk kalau di sini. Ini cara megangnya, tangan kanan kita sebelah sini di ujung, terus tangan bawahnya di sini, terus kita tumbuk ke laut, ini yang dilepas. Agak susah ya, soalnya kalau berdiri di perahu sambil jalan begini keseimbangannya susah banget. Nah ini lucunya kalau kita tumbuk begini ada kayak bunyi gong di dalamnya, di dalam laut itu yang buat ikannya takut. Aduh. Tadi ngegiring ikannya, sekarang tinggal tarik jaringnya. Semoga aja tangkapan kita berhasil hari ini ya Om ya. Ini masih panjang kok jaringnya sampai ke sana.
amat tadi ngejaring, dapat juga sasarannya. Nah, ini yang kita cari ikan kupa-kupa, bentuknya kayak gini. Hihihi. Susah banget nyarinya ya. Ikan kupa-kupa termasuk jenis ikan yang suka bersembunyi di dasar pasir atau di balik terumbu karang. Siang hari ketika air surut merupakan waktu terbaik menangkap kupa-kupa. Ikan akan mudah dijerat ketika debit air dan arus lebih tenang. Lepas satu lagi. yang mau ditangkap akhirnya kejaring juga. Mana tuh tadi? Ini susah amat, Om. Nah, ini ciri khas lainnya dari ikan kupa-kupa kalau bisa dilihat di sini. Ini bibirnya itu agak maju ke depan, yang atasnya itu seperti ini. Ini fungsinya untuk memakan mangsa yang ada di dalam air. Aduh, susah. Dapat lagi. Nah, ini ikan kupa-kupanya tapi beda. Kalau yang tadi pertama kali ditangkap itu bentuknya seperti ini, ada antenanya di atas. Tapi kalau misalnya yang ini yang sering ditangkap warga. Tapi kalau ini kata Omnya jarang ya, Om ya. Sama kupa-kupa tapi jenisnya beda. Tuh. Bibirnya sama tuh, maju gitu ke depan. Coba beda antenanya aja ya. Berarti saya orang yang beruntung nih dapetin ikan ini. Tangkapan hari ini lumayan banyak tuh ya. Ikannya udah terkumpul segini, tinggal ke proses selanjutnya. Ikan kupa-kupa merupakan hasil laut yang unik. Masyarakat Buton Tengah sering mengolahnya menjadi kerupuk atau camilan sebagai pelengkap hidangan. Biasanya kalau masyarakat di sini habis cari ikan kupa-kupa itu kepalanya langsung dibuangin. Nah, di sini nih di pinggir pantai biasanya. Nah, kepalanya ini nggak langsung dibuang, tapi ini dijadikan makanan itik nantinya. Dan yang akan kita olah bagian tubuhnya aja, karena kepalanya keras nggak enak untuk dimasak. Ini lagi proses penjemuran ikan kupa-kupanya. Biasanya kalau misalnya nunggu sampai kering itu sekitar 2 hari. Tapi kalau cuacanya bagus nih seperti ini panas, ini cukup 2 hari. Tapi kalau misalnya cuacanya lagi tidak mendukung, itu bisa sampai 4 hari atau 3 hari. Ini nanti ketinggalan. Itu di Bapak itu? Iya, ada yang hitam. Ini sekarang saya lagi di pantai Bone Marembe. Ini bapak-bapaknya lagi siap-siap untuk panah ikan. Tapi istimewanya di sini tempatnya nggak harus ke tengah laut. Tapi di pinggir-pinggir sini juga udah bisa dapet ya Om ya. Cukup segini aja kedalamannya, 1,5 meter. Wow, padahal ini dekat dengan pemukiman warga, tapi lautnya bagus banget tuh. Masih bersih. Ayo Pak. Petualangan bahari saya di Buton belum selesai. Di desa Bone Marembe, Mawa Sangka Timur, saya mau ikut nelayan memanah ikan. Di sini kemampuan memanah ikan jadi sebuah kebanggaan. Alam yang masih terjaga dan ekosistem laut yang masih seimbang membuat masyarakat tak sulit menemukan ikan.
nyarinya susah juga ternyata. Ini dapetnya di mana Pak? Di bawah-bawah ya? Di bawah di Nah, karang. biasanya kalau misal ikan-ikan itu ngumpetnya tuh di karang-karang. Jadi memang nyarinya harus ke bawah, harus lihat di karang-karangnya dengan jeli. Bapaknya dapet ikan apa ini Pak? Ikan merah. Ikan merah. Ikan penghuni karang dan dasar pasir jadi target buruan, lebih mudah dibidik dan aman untuk melepas panahnya. Wih, ini dapet ikan apa tadi Om? Ikan merah. Rata-rata memang di sini ikannya ikan merah. Ikan hitam lagi yang pogok. Oh Om iya lagi iya. yang lain Om. Aduh. Saat air surut jadi waktu terbaik memanah ikan. Kala inilah udara dalam air menipis dan akses ikan lebih sempit untuk meloloskan diri. Walaupun ikannya sebesar ini, tapi nggak apa-apa lah karena memang surutnya lautnya tidak terlalu dangkal, jadi memang masih lumayan dalam ya. Dan bapak-bapak ini manuvernya cukup cepat, saya juga capek banget ngikutin bapak-bapak. Ini karena air lautnya sudah semakin pasang, jadi semakin susah juga untuk cari ikannya. Kayaknya tangkapan hari ini juga udah lumayan ya Bapak ya. Nah ini ada salah satu olahan yang unik kalau di sini namanya tuh colo-colo untuk ikan yang tadi udah dipanah. Nah ini nih saya lagi bantu ngegerecokin. Kelihatannya sih bumbunya sederhana sekali, tapi rasanya nggak tahu sih kayaknya sih enak seger soalnya ada jeruknya. Tuh. Colo-colo, sambal khas Pulau Buton yang terkenal gurih dan pedas. Beragam bahan dan bumbu penguat rasa alami bersatu dalam sajian bernama colo-colo. Olahan bumbunya khas cita rasa Tanah Buton Tengah, Sulawesi Tenggara. Sambal ini biasa menjadi pendamping ikan. Ikan segar hasil tangkapan dibakar hingga matang. Nah, menu makan saya kali ini tak hanya ikan bakar bumbu colo-colo. Ada juga sajian ikan kering dari ikan kupa-kupa. Ikan digoreng setelah sebelumnya dikeringkan selama 2 hari. Apinya sedang agar matang sempurna. Coba nyolong satu. Ah, panas. Kan? Dengar nggak suaranya? Ini kayak kerupuk. Nggak ada rasanya. Dikirain kayak ikan asin, ternyata enggak. Ikan bakar paling nikmat disantap dengan sambal colo-colo. Sambal colo-colo selalu ada saat masyarakat di Bone Marambe menikmati hasil laut. Cabai dan irisan tomat sukses mengurangi rasa amis ikan. Sedap sekali. Paduan yang pas. Enak. Apa di sini? Kalau enak biasanya? Nombaka. Nombaka. Enak. Krit-krit.